Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Basyirah Hikmah yang dirahmati Allah. Bayangkan ada seorang raja, penguasa dunia. Dia adalah manusia pertama dalam sejarah yang memakai mahkota emas. Saking sombongnya, dia membangun menara pencakar langit hanya untuk membunuh Tuhan. Dia memiliki ribuan tentara berbaju besi yang tak terkalahkan. Namun, tahukah kalian? Allah menghancurkan kesombongan raja ini bukan dengan petir, bukan dengan gempa bumi, melainkan dengan tentaranya yang paling lemah, seekor nyamuk pincang. Nyamuk itu masuk lewat lubang hidungnya, merayap menembus rongga sinus, dan hidup bersarang memakan otaknya selama 400 tahun. Saking tidak tahannya menahan sakit akibat dengungan di dalam kepala, raja yang minta disembah ini akhirnya memohon kepada budaknya sendiri, "Tolong, pukul kepalaku, pukul dengan sandalmu yang kotor itu." Dia mati dalam keadaan hina, dengan kepala pecah dipukuli alas kaki budaknya sendiri. Coba jawab jujur di kolom komentar. Kalau ada satu nyamuk berdengung di telinga pas kita tidur saja rasanya sudah emosi jiwa. Kebayang gak sih rasanya kalau nyamuk itu hidup dan bergerak di dalam batok kepala kita selama berabad-abad? Ngeri banget kan? Penasaran sedetil apa detik-detik kematian Raja Namrud ini? Dan bagaimana proses azab itu bekerja? Sebelum kita bedah kisahnya secara mendalam, pastikan jempol kalian sudah menekan tombol subscribe dan like video ini sekarang juga sebagai dukungan dakwah kita. Sudah? Mari kita masuk ke lorong kisah. Tutup mata kalian sejenak. Kosongkan pikiran dari hiruk-pikuk dunia modern. Tarik nafas dalam-dalam dan biarkan suara saya menjadi pemandu imajinasi kalian. Kita akan melakukan perjalanan waktu yang sangat jauh. Kita akan mundur menembus kabut sejarah, melewati ribuan tahun. Kembali ke masa ketika bumi baru saja pulih dari bencana terbesar yang pernah tercatat dalam memori manusia. Banjir besar Nabi Nuh. Kita mendarat di sebuah wilayah yang oleh para sejarawan disebut sebagai The Cradle of Civilization atau Buayan Peradaban, tanah Mesopotamia. Bayangkan, sebuah hamparan tanah yang hitam dan subur yang diapit oleh dua sungai purba yang airnya tak pernah berhenti mengalir, Sungai Eufrat dan Sungai Tigris. Disinilah, di antara debu gurun dan lumpur sungai, roda peradaban manusia mulai berputar kembali setelah kiamat kecil itu. Di tanah inilah, kota Babilonia berdiri dengan megah. Babilonia bukan sekedar kumpulan tenda atau gubuk sederhana. Ia adalah monster peradaban. Ia adalah kota metropolitan pertama di dunia. Bayangkan, tembok-tembok raksasa yang mengelilingi kota, begitu tebal hingga dua kereta kuda bisa berpapasan di atasnya. Gerbang-gerbang kotanya dilapisi keramik biru lapis lazuli yang berkilauan ditimpa matahari gurun yang terik, dihiasi relief singa bersayap dan naga berkepala ular. Udaranya harum oleh pembakaran dupa di kuil-kuil pemujaan bintang. Jalan-jalannya lebar, dipenuhi pedagang dari segala penjuru yang membawa sutra, rempah, dan budak. Namun sahabat, di balik keindahan arsitektur yang memukau itu, tersimpan kegelapan yang pekat. Sebuah kegelapan yang bukan berasal dari malam, melainkan dari hati manusia. Di jantung kota Babilonia, di dalam istana terbesar yang pilarnya menjulang menantang langit, duduk seorang manusia yang ambisinya melampaui batas nalar. Dia lahir dari garis keturunan yang mulia. Dia adalah cicit dari Nabi Nuh alaihi salam. Darahnya adalah darah para penyintas banjir. Namun, dia memilih jalan yang berbeda dari kakek buyutnya. Namanya adalah Namrud bin Kan'an, bin Kush, bin Ham, bin Nuh. Sahabat, perlu kita pahami betapa mengerikannya sosok ini secara historis dan teologis. Sejarah mencatat satu fakta yang sering luput dari perhatian kita. Namrud adalah manusia pertama di muka bumi yang berani meletakkan mahkota emas di atas kepalanya sendiri. Sebelum era Namrud, pemimpin kelompok manusia hanyalah kepala suku yang duduk sama rendah dengan rakyatnya, makan apa yang rakyatnya makan, dan tidur di tenda yang sama. Tidak ada jarak, tidak ada kasta dewa. Tapi Namrud menolak kesetaraan itu. Dia memiliki visi yang mengerikan. Dia menciptakan konsep Al-Jababirah, sebuah kekuasaan mutlak, tiran, dan despotik. Dia ingin memisahkan dirinya dari manusia biasa. Dia menempa emas menjadi lingkaran, memberinya permata,
lalu meletakkannya di kepala. Dengan mahkota itu, dia mengirim pesan visual kepada dunia. Aku berbeda dari kalian. Aku lebih tinggi dari kalian. Aku adalah bayangan Tuhan di muka bumi. Namrud tumbuh dengan obsesi kekuasaan yang tak terpuaskan. Dia cerdas, dia kuat secara fisik, dan dia ahli strategi militer. Namun, kecerdasannya digunakan untuk menindas. Dia membangun kerajaannya bukan dengan cinta, tapi dengan monopoli dan ketakutan. Dia melihat bahwa manusia memiliki satu kelemahan fatal yang bisa dieksploitasi, rasa lapar. Manusia bisa melawan pedang, tapi manusia akan berlutut jika perutnya lapar. Maka, Namrud menyusun strategi jahatnya. Dia menguasai seluruh lumbung gandum di Babilonia. Dia menimbun hasil panen dari lembah Eufrat dan Tigris. Dia membangun gudang-gudang raksasa dengan tembok tebal dan gerbang besi yang dijaga ketat oleh algojo-algojo bengis. Dia menunggu momen yang tepat. Dan momen itu pun tiba. Musim kemarau panjang melanda Mesopotamia. Langit tidak menurunkan hujan setetes pun. Sungai Eufrat menyusut menjadi aliran kecil yang keruh. Tanah yang tadinya subur kini retak seribu, menganga seperti mulut yang kehausan. Tanaman gandum mati. Ternak kurus kering lalu mati menjadi bangkai. Kelaparan massal melanda Babilonia. Bayangkan pemandangan memilukan itu. Ribuan ayah dan ibu dengan wajah pucat pasi dan mata cekung menggendong anak-anak mereka yang tinggal tulang berbalut kulit. Mereka berjalan tertatih-tatih menuju istana Namrud. Suara tangisan bayi yang kelaparan menggema di udara yang panas dan berdebu. Mereka datang bukan untuk meminta emas atau permata. Mereka hanya memohon segenggam gandum, hanya sedikit tepung untuk membuat roti bagi anak-anak mereka yang sekarat. Disinilah Namrud memainkan kartu iblisnya. Disinilah letak kejahatan terbesarnya. Dia tidak memberikan makanan itu secara gratis sebagai kewajiban raja. Dia juga tidak menjualnya dengan uang dinar atau dirham. Namrud menjual makanan itu dengan harga yang jauh lebih mahal. Akidah. Dia mendirikan pos pemeriksaan di gerbang gudang makanan. Setiap kepala keluarga yang ingin mendapatkan jatah gandum harus melewati interogasi teologis. Namrud duduk di singgasana tingginya, menatap antrean manusia yang seperti semut itu dengan tatapan dingin. Pertanyaannya sederhana, tapi mematikan. Man Rabbukum? Siapa Tuhanmu? Bayangkan ketakutan yang mencekam di hati rakyat saat itu. Seorang ayah maju dengan gemetar. Algojo Namrud mengarahkan pedang ke lehernya. Siapa Tuhanmu? Tanya sang penjaga. Jika orang itu menjawab jujur, Tuhanku adalah Allah, atau Tuhanku adalah Dewa Bulan, maka nasibnya tamat. Lehernya akan dipenggal saat itu juga di depan anak istrinya. Atau dia diusir pulang dengan tangan kosong, dipaksa melihat keluarganya mati perlahan dalam kelaparan yang menyiksa. Tapi, jika dia menunduk, menjatuhkan harga dirinya, mencium tanah di kaki Namrud, dan berkata dengan suara parau, Engkaulah Tuhanku, wahai Raja Namrud. Engkaulah yang memberi kami makan. Engkaulah yang menghidupkan kami dengan gandum ini. Maka Namrud akan tersenyum puas. Pintu gudang dibuka. Orang itu pulang membawa sekarung gandum. Perutnya kenyang, tapi jiwanya mati. Dia pulang membawa makanan, tapi kehilangan imannya. Tahun demi tahun berlalu dengan sistem ini. Namrud berhasil mencuci otak seluruh bangsa Babilonia. Dia menciptakan ilusi bahwa dialah Ar-Razak, sang pemberi rezeki. Dia membuat rakyatnya lupa bahwa gandum itu tumbuh karena air hujan dari Allah, bukan karena sihir Namrud. Rakyat mulai menyembahnya bukan karena cinta, tapi karena ketergantungan. Kalau tidak menyembah Namrud, kita tidak makan. Itulah doktrin yang tertanam di benak setiap orang. Namrud merasa posisinya tak tergoyahkan. Dia memiliki harta, dia memiliki tentara, dan dia memiliki kendali atas perut rakyatnya. Dia merasa langit pun tak bisa menyentuhnya. Dia membangun menara-menara zigurat yang tinggi untuk menandingi gunung, seolah menantang, siapa yang lebih tinggi dariku? Namun, Namrud lupa satu hal, bahwa doa orang-orang yang terzolimi, doa ibu-ibu yang menangis melihat anaknya kelaparan karena mempertahankan iman, doa-doa itu tidak butuh tangga untuk naik ke langit.
Doa itu melesat menembus pintu arsy dan mengetuk pintu keadilan Allah. Allah SWT, Dat yang Maha Mendengar, sedang menyiapkan skenario perlawanan. Allah tidak akan mengirimkan pasukan besar dari negeri tetangga untuk menghancurkan Namrud. Itu terlalu biasa. Allah sedang menyiapkan seorang bayi laki-laki yang akan lahir dari keluarga terdekat Namrud sendiri, dari keluarga pembuat berhala istana. Bayi yang kelak akan memegang kapak, menghancurkan patung-patung batu itu, dan menatap mata Namrud tanpa rasa takut sedikit pun. Bayi itu bernama Ibrahim, dan kelahirannya akan menjadi mimpi buruk pertama bagi sang raja yang mengaku Tuhan. Malam itu, Babilonia tertidur lelap di bawah selimut kegelapan. Angin gurun berhembus pelan melewati sela-sela menara istana yang megah. Di dalam kamar tidurnya yang dilapisi sutra dan emas, Raja Namrud, manusia yang mengaku Tuhan itu, sedang terlelap. Dia yang biasanya tidur dengan keangkuhan, malam itu tampak gelisah. Kelopak matanya bergerak-gerak cepat. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai membasahi dahinya. Dalam tidurnya, Allah mengirimkan sebuah penglihatan yang mengerikan, sebuah ru'yah yang mengguncang jiwanya. Namrud melihat langit Babilonia yang hitam pekat tiba-tiba terbelah. Dari ufuk timur muncul sebuah bintang, bukan bintang biasa. Bintang ini bersinar dengan cahaya yang sangat menyilaukan, melesat cepat membelah angkasa. Cahayanya begitu terang, begitu dominan, hingga memadamkan cahaya bulan dan matahari sekaligus. Bintang itu kemudian jatuh menghantam bumi, tepat di jantung kerajaannya. Ledakan cahayanya membakar istana, menghanguskan singgasana emasnya, dan meruntuhkan patung-patung berhala yang dia banggakan menjadi debu. Namrud terbangun dengan teriakan tertahan. Napasnya memburu. Jantungnya berdegup kencang seolah ingin melompat keluar dari rongga dadanya. Dia meraba lehernya, memastikan kepalanya masih ada di sana. Dia masih hidup, tapi rasa takut itu nyata. Rasa takut yang belum pernah dia rasakan seumur hidupnya. Tanpa menunggu matahari terbit, Namrud memanggil seluruh penasihat spiritualnya. Para ahli nujum, penyihir istana, dan pendeta-pendeta kuil dikumpulkan di aula besar dengan wajah pucat pasi. Namrud duduk di singgasananya yang masih utuh, namun dengan tangan gemetar dia menceritakan mimpinya. "Katakan padaku," bentaknya. Suaranya menggema memantul di dinding batu. "Apa arti mimpi ini? Jangan ada yang berani berbohong." Para peramal itu saling berpandangan. Mereka tahu, membawa kabar buruk bagi tiran adalah jalan pintas menuju kematian. Namun, mereka tidak punya pilihan. Salah satu dari mereka, yang paling tua, memberanikan diri maju dan bersujud. Dengan suara bergetar dia berkata, "Wahai Paduka Raja, penguasa dunia, sesungguhnya mimpi ini adalah pertanda buruk bagi kekuasaanmu. Bintang yang kau lihat itu adalah simbol kelahiran seorang manusia. Akan lahir seorang bayi laki-laki di negerimu, dari kalangan rakyatmu sendiri. Bayi ini akan tumbuh dewasa, dan dialah yang akan menghancurkan agama nenek moyangmu, merobohkan patung-patungmu, dan membinasakan kerajaanmu hingga ke akar-akarnya." Hening. Jarum jatuh pun akan terdengar suaranya di ruangan itu. Wajah Namrud berubah. Dari pucat karena takut, menjadi merah padam karena amarah. Urat-urat lehernya menegang. Ketakutan seorang tiran selalu berujung pada kekejaman. Dia tidak akan membiarkan takdir mengalahkannya. Dia pikir dia bisa membunuh takdir dengan pedang. Malam itu juga, Namrud mengeluarkan dekrit paling berdarah dalam sejarah Babilonia. Cari setiap bayi laki-laki yang lahir tahun ini. Periksa setiap rumah, geledah setiap lorong. Jika kalian menemukan bayi laki-laki, sembelih dia di tempat. Jika ada ibu hamil yang mencurigakan, robek perutnya. Jangan sisakan satupun benih pemberontak itu hidup. Sahabat, bayangkan horor yang melanda Babilonia saat fajar menyingsing. Pasukan khusus Namrud menyebar seperti wabah penyakit. Pintu-pintu rumah didobrak paksa. Ibu-ibu menjerit histeris memeluk bayi mereka. Bapak-bapak yang mencoba melawan ditebas di tempat. Darah bayi-bayi tak berdosa mengalir di jalanan kota.
Sungai Eufrat dan Tigris menjadi saksi bisu kekejaman manusia yang takut kehilangan jabatannya. Tamisan pilu seorang ibu yang kehilangan buah hatinya terdengar di setiap sudut kota, menciptakan simfoni kesedihan yang mencekam. Namun, Allah Azza wa Jalla adalah sebaik-baik pembuat rencana, khairul makirin. Makar Namrud sehalus apapun tidak akan bisa menembus benteng perlindungan Allah. Di tengah teror itu, ada satu rumah yang luput dari kecurigaan. Rumah itu milik Azar, seorang pemahat patung kepercayaan istana. Istri Azar sedang mengandung, dia hamil tua. Namun, atas kehendak Allah, perut ibunda bayi mulia ini tidak terlihat membesar seperti wanita hamil pada umumnya. Allah menyembunyikan tanda-tanda kehamilan itu dari mata-mata Namrud. Setiap kali tentara lewat, mereka hanya melihat wanita biasa, bukan wanita hamil. Ketika saat melahirkan sudah sangat dekat, rasa takut menyelimuti hati sang ibu. Dia tahu, jika bayinya lahir di rumah, tangisan pertamanya akan mengundang maut. Tentara Namrud ada di mana-mana. Dengan hati yang berdebar kencang, di tengah malam yang gelap, sang ibu menyelinap keluar dari kota. Dia berjalan tertatih-tatih menahan sakit kontraksi, menjauh dari pemukiman, menuju sebuah bukit tandus. Dia menemukan sebuah gua yang gelap, lembab, dan tersembunyi. Di sanalah, di atas tanah gua yang dingin, tanpa bidan, tanpa cahaya lampu, tanpa air hangat, lahirlah bayi laki-laki yang wajahnya bercahaya laksana bulan purnama. Dialah Ibrahim, Khalilullah, kekasih Allah, bapa para nabi. Sang ibu memeluknya sebentar, menyusuinya dengan air mata bercucuran. Dia menatap wajah putranya yang suci itu. Hatinya hancur. Bagaimana mungkin dia meninggalkan bayi merah ini sendirian di tengah hutan liar yang penuh serigala? Tapi jika dia membawanya pulang, itu sama saja menyerahkannya pada pedang Namrud. Dengan berat hati yang tak terlukiskan, sang ibu membungkus bayinya dengan kain seadanya. Dia meletakkannya di sudut gua yang paling aman. Dia menutup mulut gua itu dengan batu besar agar binatang buas tidak masuk. Sebelum pergi, dia menengadah ke langit, menyerahkan tawakal tingkat tertinggi. Wahai Tuhan yang menciptakan anak ini, aku titipkan dia kepadamu. Engkaulah sebaik-baik penjaga. Sang ibu pulang dengan hati kosong, meninggalkan bayinya dalam asuhan Allah. Tahukah sahabat apa yang terjadi di dalam gua yang sunyi itu? Apakah bayi Ibrahim menangis kelaparan? Apakah dia kedinginan? Tidak. Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk turun menjaganya. Riwayat-riwayat tafsir menyebutkan sebuah mukjizat yang indah. Ketika bayi Ibrahim lapar, dia menghisap jari jemarinya. Dan dengan izin Allah, dari ibu jarinya memancar air susu, dari telunjuknya memancar madu, dari jari lainnya memancar sari makanan. Dia tidak butuh inang pengasuh, karena Allah yang langsung mencukupinya. Pertumbuhan fisik Ibrahim juga tidak lazim. Dia tumbuh jauh lebih cepat dari bayi manusia biasa. Satu hari pertumbuhannya setara dengan 1 bulan bayi lain. 1 bulan setara dengan 1 tahun. Dalam waktu singkat, Ibrahim tumbuh menjadi anak laki-laki yang sehat, kuat, dan sangat cerdas. Meskipun dia hidup sendirian di dalam gua, terisolasi dari dunia luar yang penuh kemusyrikan. Hingga suatu malam, ketika dia sudah cukup umur untuk berpikir, Ibrahim muda mendorong batu penutup gua itu. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia melangkah keluar. Angin malam menerpa wajahnya. Matanya yang jernih menatap hamparan langit luas yang bertabur bintang. Disinilah pencarian Tuhan, the quest for God, dimulai. Fitrahnya yang suci menolak untuk kosong. Akalnya yang jenius mulai bekerja. Dia melihat sebuah bintang yang bersinar paling terang. Kemungkinan planet Venus atau Jupiter. Hatinya berdesir. Inikah Tuhanku? Pikirnya. Dia tinggi, dia terang, dia indah. Namun, seiring malam berlalu, bintang itu perlahan meredup dan tenggelam di ufuk barat. Ibrahim kecewa. Logikanya membantah. Aku tidak suka pada yang terbenam. La uhibbul afilin. Tuhan tidak mungkin mati. Tuhan tidak mungkin hilang. Lalu dia melihat bulan purnama yang terbit. Sinarnya lebih lembut, ukurannya lebih besar, menerangi seluruh padang pasir. Inikah Tuhanku? Tapi saat fajar menyingsing, bulan pun memudar,
dan hilang ditelan cahaya pagi. Ibrahim kembali menggeleng. Jika Tuhanku tidak memberiku petunjuk, pasti aku termasuk orang yang sesat. Akhirnya, matahari terbit dengan gagah perkasa. Sinarnya hangat, ukurannya raksasa, menguasai seluruh langit. Inilah Tuhanku, ini yang paling besar, Hada Akbar. Tapi, hukum alam berlaku. Sore harinya, matahari pun tenggelam, meninggalkan dunia dalam kegelapan lagi. Di titik itulah, Ibrahim muda yang belum pernah bertemu guru, belum pernah membaca kitab, mencapai kesimpulan tauhid yang murni melalui akal sehatnya. Dia berdiri tegak di tengah padang pasir, menatap langit kosong, dan berseru kepada jiwanya sendiri. Sesungguhnya, aku menghadapkan wajahku kepada Zat yang menciptakan langit dan bumi dengan lurus. Aku bebas dari apa yang kalian persekutukan. Tanpa dia sadari, dia telah menemukan Tuhan yang sebenarnya. Bukan Namrud, bukan patung, bukan bintang, tapi Allah, pencipta semesta alam. Dan dengan keyakinan inilah, Ibrahim muda berjalan menuruni bukit, menuju kota Babilonia, menuju takdir besarnya, menghancurkan berhala ayahnya, dan meruntuhkan menara kesombongan rajanya. Konfrontasi besar itu baru saja dimulai. Matahari Babilonia bersinar terik di atas kota yang mendadak sunyi senyap. Hari itu adalah hari raya besar bagi kaum Namrud. Seluruh penduduk kota, mulai dari rakyat jelata hingga para menteri, berbondong-bondong keluar menuju tepian sungai untuk merayakan festival pemujaan dewa-dewa mereka. Mereka meninggalkan rumah-rumah mereka kosong, pasar-pasar tutup, dan jalanan lengang. Hanya ada satu pemuda yang tersisa di kota mati itu, Ibrahim. Sebelumnya, dia diajak oleh ayahnya, Azar, untuk ikut berpesta. Namun, Ibrahim menatap bintang-bintang sejenak, lalu berkata dengan cerdik, "Inni sakim. Sesungguhnya aku sedang sakit." Sakit yang dimaksud bukanlah demam fisik, melainkan sakit hati melihat kesyirikan yang merajalela. Ayahnya meninggalkannya sendirian, dan inilah momen yang ditunggu-tunggu Ibrahim selama bertahun-tahun. Kesempatan emas untuk membuktikan kepalsuan Tuhan-Tuhan Babilonia. Dengan langkah tegap, Ibrahim menyelinap masuk ke dalam kuil agung, Zigurat, yang menjulang di pusat kota. Begitu pintu gerbang kuil yang berat itu didorong terbuka, aroma dupa dan kemenyan yang menyengat langsung menyerbu hidungnya. Di dalam aula raksasa itu, pemandangan yang menyedihkan terpampang nyata. Berjejer puluhan patung berhala dari berbagai ukuran. Ada yang terbuat dari kayu, ada yang dari batu, ada yang dilapisi emas. Patung Marduk, Baal, dan Ishtar berdiri kaku dengan mata melotot yang tak bernyawa. Di hadapan mereka, tersaji hidangan makanan terbaik, daging panggang, buah-buahan segar, dan kendi-kendi anggur sebagai sesajen yang baru saja diletakkan oleh penduduk sebelum pergi. Ibrahim berjalan mendekati patung-patung itu. Dia menatap makanan yang mulai dikerubungi lalat. Dengan nada sarkasme yang tajam, dia bertanya kepada benda mati itu, "Ala ta'kulun, mengapa kalian tidak makan?" Hening, tidak ada jawaban, hanya suara angin berdesir. Ibrahim bertanya lagi, kali ini dengan nada membentak, "Malakum la tantikun, kenapa kalian tidak bicara?" Tentu saja mereka diam. Mereka hanyalah batu. Kemarahan suci Ibrahim meledak. Dia tidak bisa membiarkan kebodohan ini terus berlanjut. Dia mengeluarkan sebuah kapak besar yang disembunyikan di balik jubahnya. Dengan kekuatan penuh seorang pemuda yang hatinya dipenuhi tauhid, brang! Satu persatu berhala itu dihantam. Kepala patung menggelinding di lantai. Tangan-tangan batu hancur berkeping-keping. Tubuh-tubuh kayu terbelah dua. Debu beterbangan memenuhi ruangan. Dalam waktu singkat, kuil yang agung itu berubah menjadi puing-puing sampah. Namun, Ibrahim menyisakan satu patung. Patung yang paling besar, paling tinggi, dan dianggap sebagai induk dewa. Dia tidak menghancurkannya. Sebaliknya, dengan tenang dia mengalungkan kapak tersebut di leher patung raksasa itu. Ini adalah strategi jenius untuk menjebak logika kaumnya. Sore harinya, Namrud dan rakyatnya kembali dengan wajah berseri-seri sehabis pesta. Namun,
Senyum itu lenyap seketika saat mereka melangkah masuk ke kuil. Jeritan horor pecah. Mereka melihat tuhan-tuhan mereka hancur berantakan. Kepala dewa mereka tergeletak di lantai, hidungnya patah. Makanan sesajen terinjak-injak. Siapa yang melakukan perbuatan keji ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Teriak para pendeta dengan histeris. Ini adalah penghinaan terbesar. Seseorang dari kerumunan berkata lirih, "Kami pernah mendengar seorang pemuda yang sering mencela berhala-berhala ini. Namanya Ibrahim." Namrud murka. Wajahnya merah padam. Dia memerintahkan penangkapan segera. Sidang pengadilan digelar di alun-alun kota, disaksikan oleh ribuan pasang mata. Namrud duduk di singgasana emasnya yang tinggi, sementara Ibrahim berdiri tegak di tengah, dikelilingi ribuan tentara bersenjata lengkap. Suasana tegang. Namrud bertanya dengan suara menggelegar, "Apakah kamu yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami ini, hai Ibrahim?" Ibrahim menatap mata Namrud tanpa rasa takut sedikit pun. Dengan tenang, dia menunjuk ke arah patung besar yang masih utuh. Sebenarnya, patung besar itulah yang melakukannya. Buktinya kapak ada di lehernya. Tanyalah padanya jika dia bisa bicara. Namrud, para pendeta, dan seluruh rakyat terdiam. Mereka saling pandang. Mereka bingung. Di dalam hati kecil mereka, akal sehat mereka mulai bekerja. Mana mungkin patung batu bisa bergerak dan memegang kapak? Mereka menunduk malu. Salah seorang pendeta akhirnya berkata dengan suara pelan, "Demi Tuhan, kau tahu bahwa berhala-berhala itu tidak dapat bicara, Ibrahim." Ibrahim langsung menyambar pengakuan itu seperti petir di siang bolong. Inilah skakmatnya. Lalu kenapa kalian menyembah benda yang tidak bisa bicara, tidak bisa mendengar, dan tidak bisa membela dirinya sendiri? Tidakkah kalian punya akal? Celakalah kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah. Hujah Ibrahim telak. Namrud kalah debat di depan rakyatnya sendiri. Wajahnya merah padam menahan malu. Ketika argumen habis, kekerasan dimulai. Tiran selalu menggunakan otot ketika otaknya buntu. "Bakar dia!" teriak Namrud. "Tolonglah Tuhan-Tuhan kalian dan bakarlah Ibrahim hidup-hidup." Perintah itu disambut dengan fanatisme buta. Rakyat Babilonia dikerahkan untuk mengumpulkan kayu bakar. Mereka menebang pohon-pohon di hutan, membongkar atap rumah. Bahkan wanita-wanita sakit bernazar akan menyumbang kayu jika sembuh. Tumpukan kayu itu menggunung tinggi, seluas mata memandang. Api dinyalakan. Wush, api itu berkobar dahsyat. Saking panas dan tingginya jilatan api itu, burung-burung yang terbang di angkasa pun jatuh terpanggang karena hawa panasnya. Tidak ada manusia yang berani mendekat dalam jarak ratusan meter. Lalu, bagaimana cara melempar Ibrahim ke tengah neraka dunia itu? Iblis dalam wujud manusia datang memberikan ide. Gunakan menjanik, katapel raksasa. Ibrahim diikat tangan dan kakinya. Tubuhnya diletakkan di ujung pelontar katapel. Di detik-detik yang sangat kritis itu, seluruh makhluk di langit dan bumi menangis. Malaikat air meminta izin memadamkan api. Malaikat angin meminta izin meniup api. Malaikat Jibril turun menghampiri Ibrahim di udara. "Wahai Ibrahim, apakah kau butuh bantuanku? Aku bisa memadamkan api ini dengan satu kepakan sayapku." Namun, lihatlah level tawakal sang Khalilullah. Beliau tidak menoleh pada Jibril, tidak menoleh pada manusia. Matanya hanya menatap langit. "Hasbunallah wa nikmal wakil," bisiknya. "Cukuplah Allah sebagai penolongku." Tubuh Ibrahim melesat ke udara, masuk ke dalam inti api yang paling panas. Namrud tertawa puas dari kejauhan. "Mampus kau Ibrahim." Tapi di saat yang sama, Allah berfirman kepada api, bukan memadamkannya, tapi mengubah sifat alaminya. "Ya naru, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, menjadilah dingin dan selamatkanlah Ibrahim. Hukum fisika alam semesta tunduk pada penciptanya. Api itu tetap menyala merah, tetap berkobar, tapi sifat panasnya dicabut. Hanya tali pengikat Ibrahim yang terbakar, tapi kulitnya, bajunya, rambutnya, utuh tanpa cacat. Ibrahim duduk di tengah lautan api itu, seperti duduk di taman bunga yang sejuk. Dia berzikir dengan tenang, sementara api menjilat-jilat di sekelilingnya,
tanpa bisa menyentuhnya. Berhari-hari api itu menyala sampai kayu habis menjadi abu. Ketika asap mulai menipis, rakyat Babilonia terbelalak kaget. Mata mereka seakan mau copot. Mereka melihat Ibrahim berjalan keluar dari puing-puing abu dengan wajah berseri-seri, pakaiannya bersih, dan keringat pun tidak menetes. Namrud gemetar di atas singgasananya. Dia melihat sesuatu yang tidak bisa dilawan dengan pedang, tidak bisa dibakar dengan api. Dia melihat kekuasaan Tuhan yang sebenarnya. Namun kesombongannya sudah terlalu mendarah daging untuk mengakui kekalahan. Hatinya telah terkunci mati, menunggu azab yang lebih pedih datang menjemput. Selamatnya Ibrahim dari nyala api yang membumbung tinggi itu seharusnya menjadi tamparan keras bagi kewarasan Namrud. Seharusnya, momen ketika api menjadi dingin adalah titik balik baginya untuk bersujud dan mengakui bahwa ada kekuatan yang jauh lebih besar di atas sana. Namun, hati seorang tiran tidak bekerja seperti hati manusia biasa. Hati Namrud sudah membatu, tertutup oleh lapisan kesombongan yang tebal. Alih-alih tunduk, dia justru merasa tertantang. Egonya terluka parah. Dia merasa ada rival baru yang sedang mengancam tahtanya. Namrud memanggil Ibrahim kembali. Kali ini bukan untuk membakarnya, tapi untuk menginterogasinya layaknya seorang jenderal yang sedang memetakan kekuatan musuh. Dengan nada angkuh dia bertanya, "Hai Ibrahim, Tuhanmu yang menyelamatkanmu itu, di mana dia? Di mana markasnya?" Ibrahim menjawab dengan tenang, "Tuhanku adalah Rabbul Arsh, dia ada di langit dan di bumi." Otak Namrud yang materialistik dan dangkal menangkap jawaban itu secara harfiah. Di langit, pikirnya. Kalau begitu, dia punya istana di atas awan. Kalau dia ada di atas sana, berarti aku bisa menjangkaunya. Aku bisa menyerangnya. Aku bisa membunuhnya. Detik itu juga, Namrud mendeklarasikan perang terbuka melawan langit. Dia mengumpulkan seluruh arsitek, insinyur, dan ahli bangunan terbaik di Babilonia. "Bangunkan aku sebuah menara," perintahnya. "Bukan menara biasa. Aku ingin menara yang puncaknya menembus awan, yang tingginya mencapai pintu langit. Aku ingin naik ke sana dan melihat Tuhannya Ibrahim. Dan demi kemuliaanku, aku akan membunuhnya." Maka dimulailah mega proyek paling ambisius dan paling gila dalam sejarah peradaban manusia kuno, Menara Babel. Namrud memobilisasi seluruh sumber daya kerajaannya. Dia memerintahkan pembakaran jutaan batu bata dari tanah liat. Dia menebang hutan-hutan untuk kayu penyangga. Dia menguras aspal dan timah bumi sebagai perekat. Namun yang paling mengerikan adalah biaya kemanusiaannya. Ribuan, bahkan ratusan ribu rakyat Babilonia dipaksa menjadi budak proyek ini. Laki-laki, tua muda dipaksa memanggul batu bata di bawah terik matahari Mesopotamia yang membakar kulit. Suara cambuk meletus di udara setiap detik, bercampur dengan jeritan kesakitan dan tangisan kelelahan. Ibu-ibu dipaksa memasak untuk tentara, anak-anak dipaksa mengangkut air. Darah dan keringat rakyat menjadi semen bagi ambisi rajanya. Ada sebuah riwayat tragis yang menggambarkan betapa murahnya nyawa manusia di mata Namrud saat itu. Ketika menara itu sudah menjulang tinggi menembus awan, jika ada seorang budak yang terpeleset dan jatuh dari ketinggian hingga tubuhnya hancur di tanah, Namrud dan mandornya tidak peduli. Mereka bahkan tidak menoleh. Tapi, jika ada satu keranjang batu bata yang jatuh dan pecah, mereka akan marah besar, memaki dan menangisinya. "Celaka! Kita kehilangan material berharga, perlu waktu lama untuk menaikkannya lagi." Bagi Namrud, seonggok batu bata lebih berharga daripada nyawa seorang manusia. Tahun demi tahun berlalu. Menara itu terus naik, lapis demi lapis, hingga tingginya mencapai ukuran yang tidak masuk akal, konon ribuan hasta. Puncaknya sudah tidak terlihat dari bawah karena tertutup awan. Burung-burung elang pun tidak sanggup terbang setinggi itu. Namrud merasa dia sudah menang. Dia merasa sudah sejajar dengan Tuhan. Pada hari yang ditentukan, Namrud menaiki puncak menara itu bersama para panglima perangnya. Bayangkan sensasinya. Angin di ketinggian itu bertiup sangat kencang, dingin, dan menakutkan. Udara menipis.
Namrud berdiri di atap dunia. Dia melihat ke bawah. Kerajaannya tampak kecil seperti butiran pasir. Manusia tampak seperti semut. Perasaan megalomanianya memuncak. Lihat, aku lebih tinggi dari segalanya. Dengan wajah penuh kebencian, Namrud mengambil busur panahnya yang paling kuat. Dia memasang anak panah yang ujungnya telah diasah tajam. Dia mendongakkan kepalanya menatap langit biru yang kosong. "Wahai Tuhannya Ibrahim," teriaknya melawan suara angin. "Keluarlah, aku menantangmu. Jika kau benar ada, hadapi aku." Dia menarik tali busurnya sekuat tenaga hingga melengkung maksimal. Tuang! Anak panah itu melesat tegak lurus ke angkasa, menembus lapisan awan, menghilang dari pandangan mata. Disinilah Allah SWT, Dat yang maha perkasa namun maha membiarkan, Al-Imhal, memutuskan untuk memberikan ujian istidraj, tipuan yang menyesatkan kepada Namrud. Allah tidak langsung menyambar Namrud dengan petir di puncak menara itu. Allah ingin Namrud semakin tenggelam dalam kesesatannya. Allah memerintahkan malaikat atau dengan kuasanya atas alam agar anak panah itu kembali jatuh ke bumi. Namun anak panah itu tidak kembali dalam keadaan bersih. Ujung anak panah itu kembali dengan berlumuran darah segar. Para ulama tafsir menyebutkan bahwa Allah memerintahkan seekor ikan besar melompat atau burung terbang untuk menyambar panah itu agar berdarah. Ketika anak panah berdarah itu jatuh berdenting di lantai menara tepat di kaki Namrud, dia memungutnya dengan tangan gemetar. Dia melihat darah merah kental itu. Matanya membelalak gila. Bibirnya menyunggingkan senyum setan. Dia mengangkat panah itu tinggi-tinggi dan berteriak kepada pasukannya. "Lihat, lihat darah ini." Suaranya menggema penuh kemenangan. "Aku telah berhasil. Aku telah memanah Tuhannya Ibrahim. Dia terluka, dia mati. Langit telah kosong. Sekarang tidak ada lagi Tuhan selain aku." Kabar kematian Tuhan itu menyebar cepat ke seluruh negeri. Rakyat Babilonia yang bodoh bersorak-sorai. Mereka percaya rajanya benar-benar telah membunuh Tuhan di langit. Pesta pora digelar. Namrud merasa dia adalah penguasa mutlak semesta alam. Dia tidak sadar bahwa darah di anak panah itu adalah awal dari skenario kehancuran yang paling memalukan. Dia tidak sadar bahwa Allah sedang tertawa melihat semut kecil yang merasa bisa melawan matahari. Tepat setelah dia merasa berada di puncak dunia, Allah menyiapkan pasukan terlemahnya untuk menjatuhkan Namrud ke dasar jurang kehinaan. Namrud turun dari menara pencakar langit itu dengan langkah yang ringan. Hatinya melambung tinggi, mabuk oleh kemenangannya sendiri. Di tangannya, dia menggenggam erat anak panah yang berlumuran darah itu, seolah-olah itu adalah trofi terhebat yang pernah diraih manusia. Dia kembali menatap Ibrahim dengan tatapan merendahkan. "Hai Ibrahim," serunya di hadapan ribuan rakyatnya. "Tuhanmu sudah habis, aku telah membunuhnya di langit. Sekarang tidak ada lagi kekuatan di alam semesta ini yang bisa menandingiku. Jika Tuhanmu memang masih ada, dan jika dia punya tentara, suruh mereka keluar sekarang. Aku akan ratakan mereka dengan tanah." Ibrahim alaihi salam hanya menatap Namrud dengan pandangan iba. Beliau tahu, kesombongan ini adalah final countdown menuju kehancuran. Dengan tenang Ibrahim menjawab, "Tuhanku akan mendatangkan tentara yang tidak akan sanggup kau lawan dengan pedang, panah, ataupun tombak." Tantangan itu diterima. Namrud, yang merasa dirinya tak terkalahkan, mengumpulkan seluruh kekuatan militernya. Dia memanggil pasukan dari segala penjuru Mesopotamia. Bayangkan formasi tempur yang mengerikan itu. Ratusan ribu tentara berbaris rapi di padang pasir luas di luar gerbang Babilonia. Ada barisan gajah perang yang gadingnya dilapisi besi. Ada kavaleri kuda Arab tercepat. Ada pasukan pemanah jitu. Dan ada infanteri berbaju zirah tebal yang berkilauan ditimpa matahari siang. Mereka berteriak-teriak, memukul-mukul perisai, menengadah ke langit, menantang malaikat untuk turun berperang. Namrud duduk di atas kereta kencana emasnya, menunggu musuh yang sepadan. Dia membayangkan akan melawan raksasa, naga, atau halilintar. Tapi sahabat, Allah SWT tidak perlu menurunkan malaikat Mikail atau Israel untuk memusnahkan kesombongan sekerdil ini. Itu terlalu berlebihan.
Allah hanya perlu membuka pintu gudang senjatanya yang paling remeh. Tiba-tiba, dari ufuk timur, matahari yang terik mulai meredup. Cahaya siang perlahan berubah menjadi temaram. Namrud menyipitkan matanya. Dia melihat gumpalan awan hitam pekat yang bergerak sangat cepat dari kejauhan. Badai pasir, pikirnya. Tapi awan itu tidak diam. Awan itu mengeluarkan suara. Awalnya seperti desis angin, lalu berubah menjadi dengungan. Nging, nging. Suara itu makin lama makin keras, makin bising, hingga terdengar seperti jutaan mesin gergaji yang menyala bersamaan. Telinga para prajurit mulai sakit mendengarnya. Matahari tertutup total. Siang hari berubah menjadi gelap gulita seperti malam. Itu bukan awan. Itu adalah nyamuk. Miliaran nyamuk. Jutaan koloni nyamuk yang dikirim Allah dengan satu perintah spesifik. Serang mereka. Makan darah mereka sampai habis. Pasukan Namrud mulai panik. Kuda-kuda mereka meringkik ketakutan dan lari tak terkendali. Gajah-gajah mengamuk. Para prajurit mencabut pedang mereka dan menebas-nebas udara. Tapi bagaimana cara membunuh nyamuk dengan pedang? Bagaimana cara menangkis serangga dengan perisai baja? Sia-sia. Nyamuk-nyamuk itu menyerbu dengan beringas. Mereka bukan nyamuk biasa. Mereka cerdas dan terarah. Mereka tidak menusuk baju besi yang keras. Mereka mencari celah. Mereka masuk lewat lubang mata helm baja. Mereka menyerbu lubang telinga. Mereka masuk ke dalam hidung. Mereka menyelusup ke balik baju zirah. Jeritan horor membahana di padang pasir Babilonia. Jeritan yang belum pernah didengar manusia sebelumnya. Para prajurit gagah perkasa itu menjatuhkan senjata mereka. Mereka berguling-guling di atas pasir panas, mencakar wajah mereka sendiri, merobek baju mereka sendiri karena gatal dan sakit yang tak tertahankan. Nyamuk-nyamuk itu menghisap darah mereka dengan rakus. Pemandangan itu sangat mengerikan. Dalam hitungan jam, pasukan terkuat di dunia itu berubah menjadi onggokan daging kering. Tubuh mereka menyusut, layu dan mati, menyisakan tulang belulang putih yang berserakan. Hanya dalam satu siang, angkatan perang Namrud musnah dimakan serangga. Lantas, di mana Namrud? Dia menyaksikan pembantaian itu dengan mata terbelalak dari atas keretanya. Lututnya gemetar. Nyalinya ciut. Sang Tuhan itu ternyata hanyalah seorang pengecut. Melihat bahaya mendekat, dia memutar balik kereta kencananya. Dia mencambuk kudanya dengan gila. Dia lari. Dia meninggalkan pasukannya yang sedang sekarat. Dia memacu kudanya sekencang-kencangnya menuju istana. Dia berlari masuk ke dalam bentang, melewati lorong-lorong, menuju kamar pribadinya yang paling aman. Kamar itu didesain kedap suara, temboknya tebal, pintunya terbuat dari besi berlapis 7. Dia membanting pintu, menguncinya rapat-rapat, lalu menyandarkan tubuhnya yang gemetar di balik pintu. Napasnya memburu. Keringat dingin membasahi jubah kebesarannya. Aku selamat. Dinding ini tidak bisa ditembus. Bisiknya pada diri sendiri. Tapi dia lupa. Tembok tebal bisa menahan manusia, tapi tidak bisa menahan takdir Allah. Tanpa dia sadari, ada satu ekor nyamuk yang berhasil menyelinap masuk bersamanya sebelum pintu tertutup. Para ulama tafsir menyebutkan detail yang sangat ironis. Nyamuk ini adalah nyamuk yang pincang, kakinya patah satu, dan matanya buta sebelah. Nyamuk paling cacat dari kawanannya. Allah memilih prajuritnya yang paling lemah untuk mengeksekusi raja yang merasa paling sempurna. Di dalam keheningan kamar itu, terdengar suara pelan. Nging. Namrud terlonjak. Matanya liar mencari sumber suara. Nyamuk pincang itu terbang santai di depan wajah sang raja. Namrud mengibaskan tangannya dengan panik. "Pergi, pergi!" Nyamuk itu hinggap di bibirnya. Namrud menampar pipinya sendiri. Nyamuk itu terbang lagi. Lalu, dengan manuver yang dipandu langsung oleh Allah, nyamuk itu terbang menuju hidung Namrud. Namrud mencoba menutup hidungnya dengan tangan, tapi terlambat. Nyamuk itu masuk ke dalam lubang hidung. Namrud bersin sekeras-kerasnya. Haji, Dia berharap nyamuk itu keluar. Tapi tidak. Nyamuk itu justru merayap semakin dalam. Ia melewati bulu-bulu hidung, menembus rongga sinus yang sempit, terus naik, menembus selaput tipis,
Dan akhirnya, sampai di ruang paling vital, rongga otak. Disinilah azab sesungguhnya dimulai. Nyamuk itu tidak mati, ia hidup. Ia mulai memakan jaringan otak Namrud sedikit demi sedikit. Setiap kali nyamuk itu mengepakkan sayapnya, Namrud merasakan sakit kepala yang tak terbayangkan. Rasanya seperti ada bor listrik yang menyala di dalam kepalanya. Nyung, nyut. Raja yang sombong itu menjerit histeris. Suaranya melolong seperti serigala terluka. Dia membenturkan kepalanya ke tembok marmer. Duk, duk, duk. Darah mengalir dari dahinya, tapi sakit di dalamnya tidak hilang. Dan begitulah akhir dari Namrud. Dia menghabiskan sisa hidupnya yang konon berlangsung selama 400 tahun lagi sebagai orang gila yang memohon kepada budaknya untuk memukuli kepalanya dengan sandal bekas demi meredakan rasa sakit. Raja yang minta disembah mati di bawah pukulan sandal budaknya sendiri. Sahabat Basyirah Hikmah, kisah Namrud bin Kan'an bukanlah sekedar dongeng masa lalu. Ini adalah cermin raksasa bagi kita semua di zaman modern ini. Lihatlah betapa kerdilnya manusia. Namrud punya segalanya, harta yang melimpah, tahta yang tinggi, dan tentara yang kuat. Dia merasa bisa melawan Tuhan. Dia merasa paling hebat. Tapi ketika Allah ingin menghancurkannya, Allah tidak perlu repot-repot mengirimkan meteor atau gempa bumi. Allah cukup mengirimkan seekor nyamuk pincang. Hewan yang mungkin sering kita tepuk tanpa berpikir panjang. Apa yang mau kita sombongkan hari ini? Apakah karena kita punya jabatan tinggi di kantor? Apakah karena kita punya harta miliaran? Apakah karena kita punya follower jutaan? Ingatlah Namrud, ingatlah nyamuk itu. Sebesar apapun kuasa kita di dunia, kita hanyalah makhluk lemah yang bisa tumbang kapan saja jika Allah berkehendak mencabut nikmat kesehatan kita, walau hanya dengan virus yang tak terlihat mata. Maka, marilah kita jadikan kisah ini sebagai basyiroh, mata hati. Tundukkanlah kepala kita, buanglah rasa angkuh di dada, karena kesombongan adalah jubah Allah, dan siapa yang mencoba memakainya, dia akan dihancurkan sehina-hinanya. Terima kasih telah menemani saya menyelami lorong waktu yang panjang dan mencekam ini. Semoga setiap detiknya menjadi ilmu dan pengingat bagi iman kita. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, tolong bantu sebarkan ke teman-teman dan keluarga kalian. Satu kali share dari kalian bisa jadi jalan hidayah bagi orang lain yang sedang lupa diri. Kita akan bertemu lagi di kisah dokumenter selanjutnya yang tak kalah mengguncang jiwa. Saya pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.